apakah masyarakat begini begitu banyak lah pokoknya. Ceritanya berat. berat. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas novel ini, Convenience Store Woman atau Kombini Ningen bahasa Jepang. Ya, yang ditulis oleh Sayaka Murata. Ini pendek, tipis, gak tebal, sekali duduk kelar. Cuman belum tentu sekali duduk kelar, karena ini novel yang cukup filosofis. Masuk kategori novel ya? Novel. Ya, kurang lebih gitu lah. Mari kita bahas buku ini, Convenience Store. Desain sampulnya kayak gini, kuning, warna dominannya kuning. Depan ada ilustrasi sesosok wanita, di tengahnya ada minimarket, bangunan minimarket gitu. Dan di sini ada kayak barcode harga barang biasanya di minimarket, dan ya kurang lebih kayak gitulah. Menggambarkan judul dan isinya. Jadi buku ini berkisah tentang seorang wanita bernama Keiko yang punya pekerjaan sebagai pramusaji di sebuah minimarket. Yang awalnya dia itu kayak wanita yang selalu kerja serabutan lah, hingga akhirnya dia bertemu sebuah pekerjaan yang disukainya, yaitu pekerja sebagai pramusaji di sebuah minimarket gitulah. Dan dia terobsesi dengan pekerjaannya tersebut. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk plotnya. Jadi ini adalah obsesi si Keiko terhadap pekerjaannya, hingga dia melupakan keluarga, melupakan untuk mempunyai pasangan, anak, teman, dan sebagainya. Pokoknya selain di luar pekerjaannya, dia kayaknya kurang tertarik atau kurang, bisa dibilang kurang punya minat gitu. Tapi giliran di seputar topik pekerjaannya yang ada di minimarket, dia sangat obsesif gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, karakter Keiko ini gue bisa gambarkan sebagai seorang wanita yang obsesi terhadap suatu objek tertentu, dan yang ini adalah pekerjaannya sebagai pramusaji, di mana dia menganggap pekerjaannya itu adalah segala-galanya. Tanpa pekerjaannya dia kayak kehilangan jati diri, kehilangan hidupnya. Dan di buku ini juga mengangkat tentang mencari jati diri, pembelajaran tentang sebagai seorang manusia, kita di masyarakat itu punya peran sebagai apa gitu. Nah, di sisi lain ada juga ngobrolin tentang stereotip tentang wanita, feminisme dan sebagainya, tentang ya wanita harus bekerja dan sebagainya, atau wanita harus di rumah, atau wanita harus mengurus anak, atau wanita harus menikah, punya suami dan sebagainya. Punya stereotip gitulah obrolannya di buku ini. Jadi ya cukup berat. Bagian filosofisnya sebenarnya itu adalah bagian yang ketika ngobrolin tentang kehidupan, purpose of human being gitulah. Dan ini ambil dari sudut pandang gender perempuan gitu. Jadi kayak sebagai seorang wanita, peran kita di masyarakat itu bagaimana, peran kita di pekerjaan kita bagaimana, peran kita untuk hidup kita sendiri bagaimana, apakah masyarakat begini begitu banyak lah pokoknya. Ceritanya berat. Gue baca ini butuh waktu juga mencernanya, karena nggak bisa kita baca begitu aja tanpa bisa memahami maksudnya. Ya mungkin kalau kalian baca sekedar hiburan juga bisa sebenarnya, cuman narasinya bahas tentang filosofis, obrolan topik-topik tentang kehidupan, perempuan dan sebagainya. Jadi mau gak mau kita harus mencerna dulu untuk memahami ceritanya. Karena
narasinya ini dari si karakter Keiko, dan dia di narasinya kadang membicarakan tentang pikiran-pikiran yang terlintas di sosok Keiko ini. Ketika maksudnya, wah, aku tanpa minimarket, tanpa pekerjaanku, aku tidak berguna. Kadang nuansanya itu negatif banget, kadang positif banget. Jadi kayak kayak ombak di laut gitulah. Menggulung, gede, mengecil. Ntar gede lagi, mengecil. Ya, kayak gitulah. Dan salah satu menjadi buku favorit gue dari Jepang, bisa dibilang kayak gitu, karena ternyata bagus. Ya, mungkin gak semua orang bakal suka kalau membaca sebuah novel yang mengangkat hal yang filosofis, yang tentang kehidupan dan sebagainya, dan memang dibahas secara dalam, bisa dibilang cukup dalam lah. Tapi ada beberapa pembaca juga yang suka kayaknya kalau baca, maksudnya ketika hal-hal yang filosofis yang berat-berat gitu tapi dibawakan dalam bentuk cerita novel, kayaknya seru gitu. Kayak novelnya Dunia Sophie ya, kalau nggak salah, yang kayak gitu sebenarnya kan novel-novel filosofis tapi dibawakan secara fantasi, secara cerita santai, sehingga pembacanya bisa memahami dan menikmati cerita, ya mendapat dua hal sekaligus gitu loh. Nah, sama dengan ini, cuma yang ini walaupun bisa dinikmati tapi sulit dipahami juga kadang di beberapa poin cerita. Ya. Dan nggak semua orang kayaknya bakal cocok baca ini, tapi gue suka. Nah, bagaimana gue suka ceritanya. Endingnya agak menggantung gitu, cuman oke lah. Dan detailnya dalam narasinya cukup, gimana ya, kebanyakan frustasi sih. Karena Keiko ini punya pikiran-pikiran yang kadang itu negatif, menjerumus ke negatif arahnya dibanding ke positif, karena dia punya obsesi ke pekerjaannya kan gitu, sebagai pramusaji di minimarket. Dan ya, karena dia telah obsesi dengan pekerjaannya, jadi sampai di apartemen di rumah juga dia masih memikirkan tentang pekerjaannya. Jadi kayak, wah, gue harus makan sehat untuk pekerjaan gue harus tidur yang baik, nyenyak untuk pekerjaan gue harus, ya kadang obsesi kayak gitu itu sudah tidak sehat. Ya, bagus sih sebenarnya. Ya, kita bisa belajar lah dari novel ini. Dan kurang lebih kayak gitu review gue. Bagus, cuman nggak mungkin bisa, atau nggak semua orang bisa menikmati novel ini, karena ya itu pembahasannya cukup berat. Sekian review gue untuk Konbini Ningen. Harusnya manusia minimarket ya, cuman diterjemahannya convenience store woman. Konbini Ningen. Konbini itu ya convenience store, Ningen itu manusia, singkatnya jadi bahasa Jepang tadi ya. Ya, sekian. Sampai ketemu di video game berikutnya. Bye.